Kematian Tony Stark sangat berpengaruh bagi anggota The Ultimate lainnya. Hal itu membuat mereka menghentikan kegiatan untuk sementara waktu dan berusaha untuk mengatasi kehilangan itu dengan cara masing-masing. Hai, ini adalah cerita komik. Ini adalah part ke-7 dari Marvel The Ultimate. Selamat menikmati. Hari itu Kapten Amerika dan Jim Hammond berjalan-jalan di tengah kota. Kapten Amerika adalah super soldier yang berasal dari Perang Dunia Kedua dan ditemukan setelah puluhan tahun membeku oleh Iron Lad dan Dr. Doom. Sedangkan Jim Hammond adalah seorang android yang berasal dari era yang sama dengan Kapten Amerika, ditemukan dalam keadaan rusak ketika The Ultimates menyusup ke markas The Maker dan mencuri sebuah repositori superhero. Sebagai relik yang berasal dari masa lalu, mereka berdua sedang menuju sebuah tempat minum yang sering mereka kunjungi di masa lampau, bernama McCory's Old Ale House. Sesampainya di sana, mereka saling bertukar cerita tentang kenangan yang mereka miliki dengan tempat tersebut. Tiba-tiba, Jim mengutarakan kegundahannya tentang perang yang akan terjadi, tentang bagaimana kematian Tony Stark mengguncang para Ultimates lainnya. Ditambah harus ada seseorang yang harus mengisi posisi Tony Stark sebagai pemimpin jika mereka tetap ingin melanjutkan The Ultimates. Kematian Tony Stark juga berdekatan dengan peringatan 1 tahun serangan terhadap Stark Tower yang menimbulkan banyak korban jiwa, di mana serangan tersebut dituduhkan kepada The Ultimates sebagai teroris. Hari itu Janet Van Dyne dan suaminya Hank Pym menghadiri peringatan tersebut yang dibawakan oleh pendeta Matthew Murdock. Sebagai catatan, Matthew Murdock adalah Daredevil di Universe 616. Selagi mereka di situ, Hank Pym merasa gelisah kalau ada yang mengetahui bahwa mereka adalah The Ultimates dan merasa tidak seharusnya ada di tempat itu. Janet meyakinkannya bahwa tidak akan ada yang mengenali mereka selagi mereka tidak mengenakan kostum superhero, dan bahwa mereka ada di situ untuk menghormati para korban dari serangan Stark Tower. Hank Pym juga mengutarakan kegundahannya bahwa menjadi superhero mengorbankan banyak hal. Ia merasa apa yang telah mereka lakukan membuat orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Itulah sebabnya ia mengajak Janet untuk menghadiri peringatan tersebut. Janet lalu menenangkan suaminya, mengatakan bahwa ide Hank Pym mengajaknya ke tempat itu adalah jenius, sembari mencium keningnya. Hawkeye tetaplah Hawkeye, siapapun orang yang menyandang alias tersebut. Menjadi vigilante adalah jalan ninja seorang Hawkeye. Kali ini ia menyusup ke sebuah gudang milik Oscorp Industries, sebuah gudang yang memasok senjata untuk salah satu Maker Council, yaitu Lord Khonshu yang menguasai Upper and Lower Kingdom, atau yang dikenal dengan Afrika. Hawkeye melepaskan busur panahnya hingga menghancurkan gudang senjata tersebut tanpa melukai para pekerjanya. America Chavez sendiri tiba-tiba muncul di hadapan para pelajar yang mengalami kekerasan dari polisi anti huru-hara karena protes meminta sebuah pemerintahan yang demokratis. Ia lalu melelehkan armor dari para polisi tersebut dan membuat mereka terjebak di dalamnya. Miss America lalu bercerita tentang sebuah dunia yang lebih baik yang dipercayainya ada. Sebuah dunia yang diperjuangkannya dan teman-temannya. Dan orang-orang yang mempercayai dunia itu adalah The Ultimate. Miss America lalu mengucapkan selamat tinggal dan menteleport semua pendemo itu dengan selamat ke rumah masing-masing. Sementara itu, Thor dan Sif meninggalkan bumi dan mengunjungi Yggdrasil. Mereka berencana mengumpulkan pasukan dari 9 alam yang tidak puas dengan Allfather Loki dan akan melakukan pemberontakan. Di Triskelion, si Hulk mengangkat Dr. Doom di bagian lehernya. Ia memaksa Dr. Doom untuk menteleportnya ke pulau di mana ia tinggal, karena rakyatnya membutuhkannya. Dr. Doom dengan tegas menolak permintaannya. Dr. Doom lalu menjelaskan bahwa Hulk menguasai pulau monster tersebut. Ia akan ditangkap oleh Hulk dan menyiksanya untuk mencari tahu tentang The Ultimates. Bahwa cara terbaik untuk melindungi rakyatnya adalah dengan tidak berada di situ. Di mana Hulk tahu bahwa Legiori tak akan bisa meninggalkan kaumnya sendirian. Si Hulk melepaskan Dr. Doom dengan putus asa. Dr. Doom lalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia bisa menyadap jaringan Hulk, sehingga Legiori bisa melihat kaumnya dari markas mereka Triskelion.
She-Hulk pun berterima kasih kepada Dr. Doom sembari memandangi tubuh Tony Stark yang dipenuhi selang di dalam sebuah tank.